Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga ulah orang tak bertanggung jawab, 5 hektar kebun kelapa sawit dan karet warga di Desa Pasar Hurisak, Kabupaten Padang Lawas terbakar. KPK tetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kondisi jembatan Aik Godang di Desa Batang Bulu Baru, Kabupaten Padang Lawas terputus sejak setahun terakhir. 5 hektar areal perkebunan kelapa sawit dan karet milik warga Desa Pasar Hurisak, Kecamatan Hurisak, Kabupaten Padang Lawas terbakar. Diduga kebakaran disebabkan oleh ulah orang yang tak bertanggung jawab. Kebakaran menimpa 5 hektar perkebunan kelapa sawit dan karet milik warga di Desa Pasar Hurista, Kecamatan Hurista, Kabupaten Padang Lawas. Api mulai terlihat pada tanggal 25 Juni sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dibantu oleh warga, petugas Manggala Agni berusaha memadamkan api. Saat ini kondisi kebakaran sudah padam dan menyisakan bara, dan luasan kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Ini kondisi sudah bisa diamankan berkat bantuan dari masyarakat. Warga diimbau agar tidak melakukan pembakaran, apalagi saat ini Kabupaten Padang Lawas sudah masuk musim kemarau dengan tiupan angin yang kencang. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Lawas. Kebakaran juga menimpa 2 rumah warga di Kelurahan Huta Siantar, Kabupaten Mandailing, Natal. Diduga api berasal dari korsleting arus listrik. 2 unit rumah warga di Huta Siantar, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal terbakar pada Jumat sore pekan lalu. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat menghanguskan rumah yang terbakar. Lokasi kebakaran yang berada di areal padat penduduk menyulitkan mobil pemadam kebakaran menuju ke lokasi. 4 unit mobil pemadam kebakaran berusaha mengendalikan situasi dengan mencegah merambatnya api ke rumah lainnya. Ini ada berapa rumah yang jadi korban ini, Bang? 2 unit rumah. Jadi untuk penyebab sendiri, Bang, udah diketahui? Dapat dari awal belum diketahui penyebab daripada kebakaran. Jadi ada korban jiwa ada nggak, Bang, atau korban luka? Korban jiwa kayaknya tidak ada ya. Korban jiwa tidak ada, cuman kondisi rumah udah hancur. Jadi untuk kerugian sendiri, Bang, udah bisa kita taksir? Kita belum bisa menaksirkannya karena kita belum bisa bertemu langsung sama yang bersangkutan. Dia bisa kita taksirkan berapa kerugiannya. Oh gitu. Tahap awal, karena saya baru aja dapat kabar sekitar 5 menit yang lalu. Oh iya. Langkah ke depan dari kelurahan kita akan melaporkan otomatis kan kerugiannya berapa. Kita akan sampaikan ke dinas terkait untuk memberikan bantuan daripada pihak korban, baik dari Palang Merah Indonesia ya, kemudian Pemkab Mandailing dan juga dari Basnas seperti hal-hal yang sudah lakukan. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tak ada korban jiwa maupun korban luka dalam musibah ini, namun kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Salah seorang diantaranya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 3 aparatur sipil negara dan 2 orang dari pihak swasta. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Mereka menjadi tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Modus yang dilakukan para pejabat Dinas PUPR ini mengatur pemenang tender dalam proyek jalan tanpa melalui mekanisme dan ketentuan yang diatur. Sebagai imbalan, mereka menerima suap dan mendapat komisi sebesar 5% dari nilai proyek. Dalam operasi tangkap tangan terhadap tersangka, penyidik KPK menyita uang tunai Rp231 juta yang diduga sebagai sisa uang muka suap.
kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai 231 juta. Jadi 231 juta ini merupakan bagian dari 2 miliar yang telah saya sampaikan di awal. Ya, kita memonitor bahwa ada penarikan uang sebesar 2 miliar yang dilakukan oleh saudara Kir dan saudara RAY, kemudian dibagi-bagi dan disalurkan ke beberapa tempat. Nah, dan tersisa atau sisanya adalah sekitar 231 juta yang kita temukan di rumahnya saudara Kir. Setelah videonya saat melakukan pungli kepada pengendara sepeda motor di Medan viral, seorang oknum polisi tersebut akhirnya meminta maaf. Ia juga mendapat hukuman, yaitu diminta guling-guling di aspal saat siang bolong. Berikut laporannya. Masih ingat dengan video viral polisi yang melakukan pungli kepada pengendara motor di Medan, Sumatera Utara? Usai viral di media sosial, Aibtu RH langsung diperiksa Propam Polrestabes Medan. Nah, hukumannya seperti ini, guling-guling di aspal. Aibtu RH akhirnya meminta maaf. Ia mengaku baru pertama kali melakukan pungli dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya terkhusus kepada institusi Polri. Karena saya sudah menyalahgunakan wewenang saya yang seharusnya kemarin pelanggar. Seharusnya saya tindak, benar melawan arus. Nah, kami juga manusia biasa tidak luput dari kesilapan. Jadi tindakan telah kami lakukan, yaitu berupa tindakan disiplin, berupa tindakan fisik terhadap si Aibtu RH. Kemudian melakukan pemeriksaan di ruang Sipropam hubungan dengan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan. Aksi polisi itu ramai dikecam warganet setelah ia menemukan pelanggaran di Jalan Palang Merah Medan. Bukannya menindak, ia malah meminta uang kepada pengendara. Akibat perbuatannya, Aibtu RH harus menjalani penempatan khusus selama 30 hari ke depan dan terancam sanksi demosi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.